Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dengan saya Sherly. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika komunikasi di pertemuan ke-8. Baik teman-teman, tentang etika komunikasi. Etika komunikasi ini membangun rasa saling percaya dan penghargaan dalam komunikasi interpersonal. Etika komunikasi melibatkan transparansi dan kejujuran dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua tentang etika massa. Sebelum kita berbicara tentang etika, kita akan membahas tentang etika ya. Etika itu adalah sebuah tingkah laku, sebuah akhlak, sebuah perilaku yang dilakukan oleh manusia. Yang namanya etika itu pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Namun dalam konteks etika berkomunikasi ini maksudnya etika yang baik gitu teman-teman. Oke, lanjut etika yang kedua yaitu etika massa. Etika yang harus diterapkan secara konsisten di seluruh industri media massa untuk membangun rasa percaya dan integritas jurnalis memegang peran penting dalam menjaga integritas berita dan menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat merusak reputasi mereka. Etika menjaga kebenaran dan akurasi dalam berita sangat penting dalam menjaga kredibilitas media massa. Yang ketiga, etika jurnalisme. Etika jurnalisme merupakan panduan perilaku jurnalis dalam menjalankan tugas mereka di hadapan masyarakat. Nah, contoh etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesopanan dalam berbicara. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang, ngobrol dengan orang, berkomunikasi dengan orang, harus mengedepankan kesopanan dalam berbicara. Kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya kita, kepada adik, kepada orang yang lebih muda dari kita. Terus kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Kan sekarang banyak tuh orang, anak-anak muda zaman sekarang, tapi saya tidak rasis, maksudnya itu banyak yang apabila dia diajak komunikasi dengan orang tuanya, lagi dibilangin orang tuanya, malah dia main HP sendiri. Nggak cuma orang tua aja, ketika dalam kelas pun, ketika kita sedang proses pembelajaran dengan dosen, kita harus menjunjung etika mendengarkan dengan aktif, yaitu nggak mainan handphone atau berbicara sendiri, berbicara dengan teman. Jadi kita harus menjunjung etika komunikasi dimanapun kita berada. Yang ketiga, mengakui kekurangan kita. Apa sih maksudnya? Kita perlu mengakui kekurangan kita. Apabila kita bercakap dalam sehari-hari, kita mengakui dan kita minta maaf sudah membuat kesalahan dalam percakapan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya mengamalkan etika komunikasi. Apa sih pentingnya itu? Yang pertama, kesuksesan komunikasi. Jadi etika komunikasi dapat membantu kita untuk menciptakan hubungan yang kuat dan suasana produktif dalam konteks komunikasi, yang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, etika jurnalisme adalah jaminan atas akuntabilitas di dalam media massa, memastikan informasi yang diberikan oleh jurnalis dapat dipercaya dan bermanfaat bagi khalayak. Yang ketiga, etika komunikasi massa membantu menjaga integritas dan reputasi mereka, menghindari manipulasi dan penyebaran informasi yang tidak benar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.